البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nasra' fi safhah sabi'ah wa sittin. Kita masuk ke muka surat 67. Qala Syekh Ali Al-Judaimi hafizahullahu taala, khairu hadhil hakada maktub sah, khairu hadhil ummah fiqhu fiddin. Gimana kita mengartikan? Berarti kebaikan pada umat ini. Berarti khair di sini kembali ke masdar, bukan kembali kepada isim tabdil akhyar. Kecuali kalau khairu hadhil ummah Abu Bakrin As-Siddiq, orang terbaik di umat ini adalah Abu Bakar. Namun sekarang yaitu masdarnya, khobarnya kembali ke masdar, maka zahirnya mubtada'nya juga masdar ini. Khairu hadhil ummah al-fiqhu fiddin. Kebaikan pada umat ini ada pada fikih fiddin, pemahaman di dalam agama ini. Al-haditsul rabi' wal ishrun ba'dal mi'atain, 124. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Tayyib, indal aulad Muawiyah bin Abi Sufyan makun niyatuh, ya. Abu siapa? Abu Abdurrahman, tayyib, tamam. Qal sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Rawahul Bukhari. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, Allah akan menjadikan dia faqih di dalam agama ini. Kita lihat di sini man ismu syarat wa jazim yufidul umum, yaitu siapapun dia. Kemudian khairan ini nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Jadi sama-sama memberikan faedah keumuman. Khairan, tatkala khairan ini bersifat umum, berarti masuk kepadanya juga apa? Khairat dunya wal akhirah. Khairan katsiran wa qalilan. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang sedikit, semuanya masuk di situ. Famin ajli dzalika qala al-Karmani rahimahullah ay faman yuridillahu bihi jami'al khairat. Makanya Al-Karmani di dalam kitab Ad-Darari, Al-Kawakibud Darari mengatakan maknanya adalah jami'al khairat, seluruh kebaikan. Thayyib. Demikian pula Al-Hafidz mengatakan may yuridillahu bihi khairan qalilan wa katsiran, sedikit ataupun banyak, semuanya masuk di sini. Segala jenis kebaikan masuk di situ. Baik, wa hunaka ma'nan akhar, khairan nakirah li ta'zim wa tafkhim. Ada makna yang kedua, nakirah di sini untuk menunjukkan agungnya perkara itu. Ma'ruf dalam ilmu balaghah juga. At-tangkir li ta'zim wa tafkhim. Dibuat nakirah ada tanwin khairan, ini untuk menunjukkan agung dan besarnya perkara tadi. Jadi barang siapa menginginkan kebaikan yang sangat agung, yang sangat besar, yang dikehendaki oleh Allah untuknya kebaikan yang sangat besar dan sangat agung, yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikan dia faqih di dalam agama ini. Thayyib. Wa min babil faidah man huwal faqih. Man huwal faqih. Siapa orang yang faqih itu? Sa'aqra qala al-Hasanul Basri rahimahullah, al-faqih az-zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirah. Al-Hasanul Basri mengatakan al-faqih yang hakiki adalah yang pertama az-zahidu fid dunya, orang yang zuhud di dunia, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Ar-raghibu fil akhirah, ini yang kedua, yang berminat kepada akhirat. Yang ketiga, al-basiru bihadaddin, orang yang sangat tajam mata hatinya dengan agama ini, berarti basirohnya tajam, memang ilmunya banyak di dalam agama ini. Yang keempat, al-mutamassiku bil ilm, berpegang teguh dengan ilmu. Jadi bukan sekedar taklid pada madhab tertentu atau taklid kepada pendapat tertentu. Tapi memang betul-betul berpegang teguh dengan ilmu. Memang apa? Dia mengikuti dalil. Dan bukan pula termasuk orang yang setelah tahu ilmu kemudian menyia-nyiakan ilmu tadi, tidak mengamalkannya. Inilah hakikat faqih. Tayyib. Kama akhrajahu Tabrani fil Awsat wal Ajurri fi akhlaqil ulama wa qablahuma al-Imamu Ahmad fi Zuhud wa sanaduhu sahih. Asar Al-Hasanul Basri bahwasanya al-faqih ini menggabungkan empat perkara tadi ya. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Ajurri, Imam Ahmad dan yang lain-lain. Thayyib. Al-haditsul khamis wal isrun ba'dal mi'atain. 120 Al-khamis wal isrun ba'dal mi'ah 125. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qil ya Rasulullah man akramun nas, ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Qal atqahum, beliau menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka. As-soal indaman indal aulad am indas syabab. Wa dalil minal Quran madza? Mana dalil dalam Quran yang paling mulia adalah yang paling bertakwa? Insya Allah banyak yang sudah hafal kok. Anak-anak dulu. Ya. Ayo tamam. Inna akramakum indallahi atqakum. Tamam. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Fal karamah manutatun ala taqwa. Kemuliaan itu tergantung kepada ketakwaan, kadar ketakwaan. Laisa bin nasabi walal hasabi walal amwal. Bukan karena nasab, pertalian darah, bukan karena hasab, kebangsawanan, bukan karena banyaknya harta benda, tapi takwa. Faqalu laisa an hadza nas'aluk. Para sahabat mengatakan, bukan tentang ini yang kami tanyakan pada Anda, bukan dari sisi jenis amalan, bukan. Qal fa Yusufu Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Jika demikian, ini faknya fak takkib, yaitu apabila bukan yang tadi yang kalian tanyakan, maka jawaban kedua adalah kalau ditentukan orangnya, beliau adalah Yusuf, Nabiullah, anak dari Nabiullah, anak dari Nabiullah, anak dari kekasih Allah. Tayyib. Ini pertanyaan untuk anak-anak juga. Yusuf bin Man. Yusuf bin Man, siapa yang membantu? Ya? Yusuf bin Yakub. Yakub bin Man. Siapa membantu? Ya? Iya, Yakub bin Ishak. Ishak bin Man. Ya? Iya, Ishak bin Ibrahim, tamam. Ya, inilah nasab beliau. Wa qad dzakaral ulama annahu jama'a baina karomil amal wa karomin nasab. Para ulama dalam syarahnya mengatakan Nabi Yusuf menggabungkan antara kemuliaan nasab dan kemuliaan amalan. Jelas beliau bertakwa. Beliau tidak mau untuk apa? Digoda oleh wanita tersebut. Padahal orang-orang tidak melihat dohirnya. Hanya ada mereka berdua yang nampak dari kalangan manusia. Beliau bertakwa. Dan kemuliaan nasab. Ini orang-orang terbaik di zamannya, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Para sahabat berkata lagi, bukan tentang ini yang kami tanyakan kepada Anda. Maka kalau bukan yang pertama dan kedua, tinggallah kemungkinan yang ketiga. Qal fa an ma'adinil arabi tas'alun. Maka apakah tentang dasar atau sumber-sumber Arab yang kalian tanyakan? Ma'adin. Ma'adin ini semacam apa? Barang galian. Maksudnya adalah tentang kabilah-kabilah Arabkah yang kalian tanyakan? Khiyaruhum fil jahiliyah
khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Maka yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di dalam Islam. Apabila, ini syaratnya, apabila mereka faqih. Faquhu ini fi'il madhi. Asalnya apa? Faquha. Faquha ini idza kana al-fiqhu sajiyatah. Ini kalau faquha ini dikatakan faquha apabila fikih sudah menjadi tradisi dia, karakter dia. Orang ini memang ma'ruf sebagai ahli fikih, ya, dikatakan faquha. Kalau yang lain apa kira-kira? Faqiha, wazan fa'ila, ini apa? Idza fahima. Kalau faqaha dengan wazan apa? Fa'ala, idza sabaqa ghairahu fil fiqih atau fil fahm. Jadi memang yang namanya fikih, masdar fikih ini dia memiliki 3 qiraah. Yaitu apa? Faqaha, faqiha, dan faquha. Kalau menurut Al-Hafidz Ibnul Mulakin di dalam Syarah Sahih Bukhari dalam Taubih, beliau mengatakan kalau faqaha ini idza sabaqa ghairahu fil fahm. Pemahamannya mampu melampaui yang lain. Nah, menggunakan faqaha. Kalau faqiha ini adalah idza fahima, ini umum. Faqiha yaitu maksudnya adalah faham. Adapun yang paling hebat, paling berat adalah faquha. Idza kana al-fiqhu sajiyatah. Apabila fikih memang sudah menjadi karakter dia. Berarti semakin bagus fikih dia, kedalaman fikih dia, maka semakin baik pula dia di dalam Islam, menjadi orang yang terbaik. Tentunya fikih bukan sekedar masalah salat, zakat, haji, toharah, bukan. Al-fiqhul akbar adalah at-tauhid wal aqidah. Ma'ruf. Menurut penjelasan para salaf, menurut penjelasan Ibnul Qayyim. Kalau Ibnul Qayyim kalau tak salah dalam kitab apa itu? Madarijus Salikin. Penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau. Baik. Para ulama salaf menamakan ilmu akidah dengan apa? Al-fiqhul akbar. Baik. Jadi fikih bukan sekedar masalah yang terkait dengan amaliyah-amaliyah sehari-hari, amaliyah yang ma'ruf itu, tapi juga terkait dengan pengetahuan kita tentang Allah, bagaimana manhaj kita tentang hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi, dan semacam itu. Ini juga fikih. Baik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala habibullah ta'ala, alladzi la yu'minu bidinil islami min ahlin nar. Alladzi sebagai mubtada, min ahlin nar ini sebagai khobarnya. Kalau madzhab Kufiyun, kalau madzhab Basriyun apa? Jar majrur muta'alliq bi khobarin mahdzuf, takdiruhu mungkin apa? Kainun min ahlin nar misalkan, atau kana min ahlin nar. Orang yang tidak beriman kepada agama Islam, tidak mau memeluk agama Islamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk dari penduduk neraka. Al-hadisus sadis wal ishrun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-126. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diriku, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat beliau, dakwah beliau, Yahudiyun wala Nasrani, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, summa yamutu walam yu'min, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman, billadzi ursiltu bih, dengan ajaran yang mana saya diutuskan untuk membawanya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Baik, maka sesuai ya tadi khobarnya itu kana atau kainun min ahlin nar sebagai apa? Sebagai jar majrur muta'alliq bil khobar. Yaitu boleh kita buat i'rab dengan seperti itu. Boleh juga langsung min ahlin nar syibhul jumlah sebagai khobar, tak masalah. Tayyib, rawahu Muslim. Wa hadza yadullu ala fadilati hadhil ummah al istijabah.
Ini menunjukkan keutamaan umat ini, umat yang menyambut seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama aslamu salimu. Tatkala mereka mau masuk Islam, mereka selamat. Faman a'rada an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam uridha finnar. Barang siapa berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan disodorkan untuk masuk ke dalam neraka. Sa'aqra min babil faidah, qala al-Imam Nawawi rahimahullah. Sebagai faidah, Anda bacakan kalam Imam Nawawi terhadap hadis ini. Ai man huwa maujudun fi zamani ila yaumil qiyamah. Jadi siapapun dia yang mendengar tentang saya, tentang Nabi Muhammad, siapa itu? Orang yang ada di zaman saya, di zaman Nabi Muhammad, sampai hari kiamat. Fakulluhum yajibu alaihimud dukhul fi ta'atih. Mereka semua wajib untuk masuk ke dalam ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma dzakaral yahudiyya wan nasrani, hanyalah Nabi menyebutkan tentang Yahudi dan Nasrani tanbihan ala man siwahuma, sebagai peringatan tentang yang selain mereka juga. Ini dalam usul fikih dikatakan apa? Dalalatu tanbih. Kalau yang ini saja wajib untuk ikut Nabi Muhammad, apalagi yang lain. Kenapa demikian? Wa dzalika li annal yahuda wan nasara lahum kitab. Sebabnya adalah karena orang Yahudi dan orang Nasara sudah memiliki kitab suci. Baik. Tapi apa? Tetap wajib ikut Nabi. Bagaimana yang tidak memiliki kitab suci? Fa idza kana hadza sya'nahum. Maka apabila seperti inilah keadaan mereka, sudah punya kitab suci, tetap kitab tadi dihapus. Wajib ikut kitab Nabi Muhammad. Ma'anna lahum kitaba. Padahal mereka sudah memiliki kitab. Fa ghairuhum mimman la kitabalahu aula. Maka yang selain mereka dari para pemeluk agama yang tidak memiliki kitab suci lebih layak lagi, lebih wajib lagi untuk segera mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada kama fi syarhi sahih Muslim. Syarah sahih Muslim punya Imam Nawawi itu. Tayyib qala hafizahullahu taala alamatu hadhil ummah fi shaumiha. Alamat umat ini dalam masalah puasanya bagaimana? Alamat sebagai mubtada, kabarnya sebentar lagi. Taqdimul fitr. Mendahulukan maksudnya apa? Menyegerakan berbuka. Wassalatu ba'da ghurubis syams, dan melaksanakan salat setelah matahari terbenam. Jadi apa? Berbuka lebih dahulu, baru kemudian sholat. Jangan tanatuk, yaitu berdalam-dalam. Sholat dululah, puasanya dibatalkan nanti. Biar puasanya panjang makin berpahala. Ternyata bukan demikian. Tayyib. Qala habibullah ta'ala al-hadisus sabi' wal ishrun ba'dal mi'ah. Anil Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu an. Pak ciknya Nabi ini ya. Tayyib. Indal aulad makuniyatuh Abbas bin Abdul Muttalib Abu Man. Ya, ini jarang ya. Kalau anaknya ma'ruf Abdullah bin Abbas. Ini si bapak kunyahnya siapa? Ya. Abdul Fadl. Ayo tamam. Abdul Fadl, tamam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati alal fitrah. Senantiasa umatku ada di atas fitrah. Malam yuakhirul maghrib. Selama mereka tidak mengakhirkan maghrib, hatta tastabikan nujum. Sehingga bintang-bintang itu bertebaran. Tastabik, yaitu bagaikan syibak. Syibak itu apa? Jaring. Maksudnya adalah kalau memang matahari sudah terbenam, segera berbuka, dan setelah itu segera sholat. Tayyib. Apakah berbuka wajib makan 2 pinggan, 3 pinggan? Tidak demikian. Boleh kita sekedar minum, kemudian sholat. Tatkala memang masjid jami terdekat sudah, masjid wakaf terdekat sudah iqamat, ya sudah kita makan secukupnya, kemudian segera sholat. Habis sholat, nah tinggal apa? Apa yang dikatakan tuh balas dendam ke apa? Sila makan banyak-banyak boleh, tak apa. Jangan terlalu
berdalam-dalam, puasanya dipanjang-panjangkan, tidak sesuai dengan dalil. Tayyib, rawahu Ibnu Majah wa Shahihul Albani fil Mishkah. Tayyib. Wa hadha yadullu ala anna din al-mardi indallah huwa ma kana muwafiqan lid dalil. La limujaradil istihsanat wala tulil amal wala kasratit ta'ab. Ini menunjukkan agama yang diridhai di sisi Allah itu yang sesuai dengan dalil, bukan semata-mata istihsanat. Oh, ini nampak bagus kok, puasa sampai isya misalkan. Jadi bukan itu sudut pandangnya, bukan pula karena panjangnya amalan, tak, bukan pula karena banyaknya keletihan, bukan itu. Namun yang Allah ridhoi adalah yang sesuai dengan dalil. Qad marrabina qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu bil hanifiyati samhah. Telah kita lewati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini hanyalah diutuskan membawa agama yang lurus dan lapang, bukan yang memberat-beratkan diri. Berarti apa? Ikut dalil. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam.